Kisah ini dimulai dari sebuah pengabdian tulus seorang sahabat. Demi menolong teman, Alia rela menjadi badut di rumah mewah. Namun, takdir memiliki rencana lain saat ia tanpa sengaja memeluk sang tuan rumah dalam kegelapan. Pertemuan itu membuka tabir bahwa ketulusan tidak butuh gaun mewah untuk terlihat mempesona. Ikuti perjalanan cinta yang membuktikan bahwa takdir selalu punya cara unik untuk mempertemukan jiwa yang tepat. Alia menatap topeng kelinci putih di tangannya dengan perasaan campur aduk. Seharusnya hari ini ia fokus pada tugas kuliah yang menumpuk. Namun dering telepon dari Rika mengubah segalanya. Sahabatnya itu terbaring lemas karena demam tinggi, sementara kontrak menghibur di pesta ulang tahun seorang konglomerat tidak bisa dibatalkan begitu saja. Dengan napas berat, Alia mengenakan kostum bulu yang terasa panas dan menyesakan itu. Ia tahu risikonya besar, namun ia tak tega membiarkan Rika kehilangan pekerjaan yang sangat dibutuhkannya. Saat mobil jemputan tiba di depan gerbang sebuah mansion megah, jantung Alia berdegup kencang. Kemewahan di depannya benar-benar terasa mengintimidasi. Rumah itu menjulang tinggi dengan pilar-pilar putih yang kokoh, sangat kontras dengan kamar kosnya yang sempit dan pengap. Penjaga keamanan dengan setelan jas rapi menatapnya curiga, namun kostum badut kelinci yang ia kenakan menjadi paspor untuk masuk ke dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Langkah Alia terasa berat saat memasuki aula utama yang dipenuhi lampu kristal berkilauan. Aroma parfum mahal tercium di mana-mana, bercampur dengan suara tawa para tamu yang terdengar sangat asing bagi telinganya. Ia merasa seperti alien yang terdampar di planet lain. Anak-anak berlarian dengan gaun dan setelan jas miniatur yang harganya mungkin setara dengan biaya makannya setahun. Sementara itu, para orang tua sibuk berbincang tentang bisnis dan investasi tanpa benar-benar memperhatikan sekitar. Alia mencoba mengatur napas di balik topeng yang semakin terasa sempit. Tugasnya sebenarnya sangat sederhana, yaitu membagikan balon dan membuat anak-anak tersenyum. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil di rumah mewah ini. Meskipun musik ceria mengalun keras, suasana sekitarnya tetap terasa dingin dan kaku. Tak ada pelukan hangat atau candaan tulus yang biasanya ditemukan di pesta ulang tahun rakyat biasa. Alia mulai bergerak, mencoba melakukan gerakan lucu meski tangannya gemetar hebat. Setiap langkahnya diikuti oleh tatapan meremehkan dari beberapa tamu dewasa yang lewat, namun ia tetap bertahan demi janji pada sahabatnya. Ia harus bersikap profesional, setidaknya sampai seluruh rangkaian acara ini selesai dengan baik. Tiba-tiba, seorang asisten rumah tangga mendekat dan berbisik bahwa acara utama akan segera dimulai. Lampu akan segera dipadamkan, dan badut harus memberikan kejutan spesial tepat di samping tuan rumah. Perasaan Alia mendadak tidak enak. Ia merasa ada sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kemewahan dinding rumah ini. Saat tangan seseorang mulai bergerak menuju saklar lampu, Alia sadar bahwa ia telah melangkah terlalu jauh ke dalam kehidupan orang lain. Kegelapan pun mulai menyelimuti ruangan, menyisakan kesunyian yang mencekam di tengah kemeriahan pesta yang sesaat lagi akan berubah menjadi awal dari sebuah takdir baru yang sama sekali tak pernah ia duga sebelumnya kini kian menjadi terasa sangat nyata bagi hidupnya. Kegelapan total menyelimuti aula besar itu dalam sekejap. Suasana yang semula bising dengan denting gelas kristal, mendadak berubah menjadi sunyi. Alia berdiri mematung di sudut ruangan, mengatur napasnya yang mulai terasa berat di balik topeng kelinci yang pengap. Melalui celah kecil kostumnya, ia mencoba menyesuaikan penglihatan dengan cahaya remang. Di tengah ruangan, sorotan lampu redup diarahkan pada Bima, sang pemilik pesta yang berdiri sendirian. Wajahnya sama sekali tidak menyiratkan kegembiraan seorang anak yang berulang tahun. Alia merasa perih melihat bahu mungil itu bergetar. Bima berdiri di depan gunung hadiah mewah, namun matanya menatap hampa ke arah lantai yang mengkilap. Di sekelilingnya, para tamu justru sibuk menyiapkan ponsel untuk merekam momen, seolah kebahagiaan anak itu hanyalah konten semata. Tidak ada yang mendekat untuk memberikan pelukan. Kemewahan di sini terasa sangat dingin, melebihi suhu pendingin ruangan yang menusuk kulit. Alia menyadari bahwa harta melimpah ternyata bisa menciptakan jarak lebar antara ayah dan anak kandungnya. Matanya beralih pada Arka, duda terkaya di kota ini. Ia berdiri tegak namun tampak kaku. Wajah tampannya terlihat lelah,
dengan sorot mata yang menyembunyikan duka mendalam. Arka hanya menatap putranya dari kejauhan, seolah ada dinding kaca menghalanginya untuk mendekat. Pria itu memiliki segalanya. Namun di mata Alia, ia terlihat sebagai orang paling kesepian. Keheningan ini menceritakan kisah tentang sebuah keluarga yang kehilangan detak jantungnya sejak sang ibu tiada. Alia teringat rumah kontrakannya yang kecil. Meskipun sering kekurangan uang, tawa dan pelukan hangat selalu memenuhi setiap sudutnya. Di sini, di Mansion yang sangat megah, kehangatan menjadi barang langka yang tak bisa dibeli. Alia merasa asing di antara orang-orang yang lebih menghargai status daripada perasaan. Ia melihat Bima mulai mengusap matanya, sebuah tanda air matanya nyaris jatuh di hari yang seharusnya penuh tawa. Kekecewaan anak itu terasa nyata sampai ke hati Alia. Ia tahu ia hanya seorang badut bayaran, namun nuraninya tidak bisa diam melihat kesedihan itu. Ia merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, bukan sekadar mengikuti skenario pesta yang kaku. Ia ingin membuktikan bahwa di tengah kepalsuan ini, masih ada jiwa yang peduli pada sang bocah. Saat aba-aba kejutan hampir diteriakkan, Alia melihat Bima mulai mundur, seolah ingin melarikan diri dari sorotan lampu yang menyakitkan. Udara di dalam kostum terasa semakin panas seiring gejolak emosi Alia. Ia melihat Arka masih mematung, tanpa menyadari putranya berada di ambang batas kesedihan. Alia mulai melangkah perlahan menembus kegelapan menuju titik pusat kesedihan itu. Ia harus bertindak sebelum lampu menyala dan memperlihatkan luka yang lebih dalam. Tanpa ia sadari, langkah ini akan membawanya ke sebuah titik balik mengubah jalan hidupnya. Sesuatu yang besar akan segera terjadi, dan Alia tidak akan pernah bisa kembali lagi ke hidup yang lama. Detik-detik penentu itu kini berada tepat di depan matanya, siap meledak dan menghancurkan segala dinding keangkuhan di rumah mewah ini. Satu kesalahan kecil saja dalam kegelapan ini akan mengubah segalanya bagi mereka berdua. Kegelapan di aula itu terasa pekat, menelan semua suara kecuali degup jantung Alia yang berpacu. Melalui lubang mata kostum kelincinya, ia melihat bayangan samar yang mematung di sudut ruangan. Suara isakan halus terdengar dari sana, suara sangat menyayat hati. Alia yakin itu adalah Bima. Ia membayangkan anak itu sedang menangis kesepian, merasa diabaikan di pesta yang seharusnya merayakan keberadaannya. Tanpa berpikir panjang, didorong rasa iba, Alia melangkah mendekat dengan kaki yang berbulu putih. Langkah Alia terhenti tepat di belakang sosok itu. Dalam kesunyian malam, ia merentangkan tangannya yang lebar, lalu melingkarkannya dengan erat. Ia memeluk sosok itu dari belakang, memberikan seluruh kehangatan dan ketulusan yang ia miliki. Alia ingin membisikkan kata penenang, namun ia ingat badut dilarang bicara. Ia hanya bisa mengeratkan pelukannya, berharap getaran tulus hatinya bisa tersampaikan. Namun, saat tubuhnya bersentuhan dengan sosok tersebut, Alia merasakan yang aneh. Tubuh yang ia dekap terasa jauh lebih tinggi, kokoh, dan bidang. Ini bukan tubuh anak kecil yang rapuh. Arka, yang berdiri dalam kegelapan sambil menahan rindu pada istrinya, terkesiap. Ia tidak menyangka ada orang yang berani memeluknya seperti ini. Pelukan itu terasa asing namun familiar. Ada aroma sabun lembut dan kehangatan nyata, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Arka merasa dinding es yang selama ini ia bangun tiba-tiba mulai retak. Ia tidak melawan. Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam dekapan sosok kelinci lucu yang tak ia kenali itu. Udara di sekitar mereka seolah berhenti berputar, menciptakan sebuah momen sunyi yang sangat berharga bagi hatinya yang terluka. Alia menyadari kesalahannya saat mencium aroma parfum kayu yang maskulin, bukan bedak anak-anak. Jantungnya hampir copot saat tahu siapa yang sebenarnya ia peluk. Ini adalah Arka, pria dingin yang ditakuti semua orang. Ketakutan luar biasa merayapi punggung Alia, namun anehnya, pria itu tidak menolaknya. Ada kesedihan besar terpancar dari tubuh kaku Arka, beban yang dipikul terlalu lama sendirian. Pelukan itu, yang bermula dari kesalahan, kini berubah menjadi momen paling jujur di tengah kemewahan palsu yang menyelimuti seluruh mansion megah ini. Alia gemetar hebat menyadari identitasnya akan segera terungkap. Ia berusaha menarik tangannya,
namun Arka seolah enggan melepaskan momen itu. Kegelapan kini menjadi perlindungan terakhir sebelum kenyataan pahit menghantam. Ia tahu, setelah lampu menyala, dunia mereka akan kembali terpisah jurang lebar. Detik penantian itu terasa seperti selamanya. Tepat saat asisten menekan saklar lampu, sebuah kejutan besar akan terungkap di depan semua tamu. Kini hanya bisa menanti kejutan besar yang akan datang. Takdir sedang mempermainkannya dengan cara yang sangat mengejutkan bagi dirinya. Lampu-lampu kristal yang tergantung megah di langit-langit aula menyala serentak, membanjiri seluruh ruangan dengan cahaya kuning keemasan yang sangat menyilaukan mata. Alia tersentak hebat dan segera melepaskan dekapannya seolah-olah ia baru saja menyentuh bara api yang sangat panas dan membahayakan bagi dirinya. Di hadapannya, Arka perlahan membalikkan badan dengan ekspresi wajah yang sangat sulit untuk diartikan oleh siapapun. Pria itu menatap lurus ke arah topeng kelinci besar yang masih menutupi seluruh wajah Alia dengan rapat. Suasana pesta yang tadinya sunyi senyap mendadak berubah menjadi sangat riuh dengan suara bisikan para tamu yang terheran-heran melihat sang tuan rumah baru saja dipeluk dengan erat oleh seorang badut pesta yang asing. Alia merasa bumi di bawah kakinya seolah-olah runtuh ketika itu juga. Ia ingin sekali menghilang dari hadapan semua orang yang kini menatapnya dengan berbagai pandangan penuh, tanya serta cibiran halus yang mulai terdengar di sela-sela denting gelas mewah. Rasa malu yang sangat luar biasa menyelimuti seluruh relung hati Alia, membuat napasnya semakin pendek dan terasa sangat sesak di dalam kostum bulu yang tebal serta panas itu. Ia bergegas membalikkan badan, berniat untuk segera melarikan diri menuju pintu keluar sebelum keadaan menjadi semakin canggung serta memalukan baginya. Namun, nasib sial sepertinya masih belum mau beranjak pergi darinya pada malam yang panjang ini. Saat ia mencoba berlari dengan terburu-buru, salah satu bagian kain kostumnya yang menjuntai tersangkut pada sudut meja hias yang terbuat dari ukiran kayu jati yang sangat tajam dan runcing. Alia kehilangan keseimbangan tubuhnya dan terhuyung ke arah depan. Tangannya berusaha menggapai apa saja untuk bertahan namun justru, secara tidak sengaja mengenai bagian leher topengnya yang sudah mulai melonggar karena tumpukan keringat. Kejadian itu berlangsung begitu cepat, hingga ia tidak sempat untuk mencegah apa yang akan terjadi selanjutnya pada harga dirinya. Dalam sebuah gerakan yang seolah-olah berjalan dengan sangat lambat di mata semua orang, topeng kelinci putih yang lucu itu terlepas sepenuhnya dari kepala Alia. Rambut hitam panjang milik Alia yang tadinya terikat dengan sangat rapi kini terurai berantakan, basah oleh keringat yang mengucur deras di dahi serta lehernya yang putih. Ia berdiri mematung dengan wajah yang memerah sempurna karena malu, menatap langsung ke arah mata Arka yang tajam namun kini tampak penuh dengan aura keterkejutan yang nyata. Seluruh ruangan menshan itu mendadak menjadi sangat sunyi sekali lagi. Bahkan musik pengiring pesta yang ceria seolah-olah ikut berhenti karena terpesona oleh pemandangan tidak terduga di tengah aula tersebut. Arka benar-benar tidak bisa melepaskan pandangannya dari wajah gadis yang kini berdiri gemetar di hadapannya, tanpa ada lagi perlindungan dari topeng yang menyembunyikan identitas aslinya. Di mata seorang Arka, Alia bukan sekadar seorang gadis biasa yang sedang melakukan pekerjaan sampingan dengan menyamar menjadi seorang badut. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari tatapan matanya yang sangat jernih meskipun saat ini sedang dilingkupi oleh rasa takut yang sangat besar. Arka melihat sebuah ketulusan yang sangat murni di sana, sebuah emosi yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia temui di lingkungannya yang penuh kepalsuan. Kecantikan Alia sungguh nyata. Kini, rahasia di balik topeng itu telah benar-benar terbuka lebar, menyisakan sebuah tanda tanya besar tentang apa yang akan dilakukan Arka setelah ia melihat wajah asli dari gadis yang telah berani memeluknya secara tiba-tiba itu di tengah pesta ulang tahunnya yang sangat megah. Kemana langkah kaki Alia akan membawanya pergi setelah ini? Sekali. Kehidupan Alia kembali ke ritme semula. Atau setidaknya itulah yang ia harapkan setelah insiden memalukan di menshan megah milik Arka. Ia berusaha keras menghapus bayangan wajah Arka dari ingatannya. Namun setiap kali ia menutup mata, sorot mata tajam pria itu selalu hadir menghantuinya. Kini, Alia kembali berdiri di balik meja kasir sebuah kafe kecil di sudut kota yang jauh dari kemewahan. Kafe itu bernama Pelita. Tempat sederhana dengan aroma kopi tubruk dan kayu tua yang selalu memberikan rasa nyaman bagi siapa saja yang datang berkunjung. Alia mengenakan celemek coklat kusamnya, sibuk melayani pelanggan yang sebagian besar adalah mahasiswa dan pekerja kantoran yang mencari pelarian sejenak dari rutinitas harian yang membosankan.
Tangannya dengan lincah menyusun cangkir-cangkir keramik, berusaha menyibukkan diri agar pikirannya tidak melayang kembali ke momen di mana ia berdiri tanpa topeng di tengah aula besar. Bagi Alia, kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan kerja yang sangat pahit. Sebuah pengingat bahwa ia dan orang-orang seperti Arka hidup di dua dunia yang sangat berbeda dan tidak akan pernah benar-benar bisa bersatu dalam sebuah harmoni yang nyata di tengah masyarakat. Namun, ketenangan Alia terusik ketika sebuah mobil hitam mengkilap berhenti tepat di depan kafe yang sederhana itu. Mobil tersebut terlihat sangat mencolok di lingkungan tersebut, seperti sebuah permata yang terjatuh di atas tumpukan jerami yang kering. Pintu mobil terbuka, dan sosok tinggi dengan setelan jas abu-abu yang sangat rapi keluar dengan langkah yang penuh wibawa. Alia membeku di tempatnya berdiri, jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat ketika menyadari siapa yang baru saja melangkah masuk ke dalam kafe tempatnya bekerja paruh waktu ini. Arka masuk dengan ekspresi wajah yang sangat tenang, namun matanya langsung menyapu seluruh ruangan hingga akhirnya berhenti tepat pada wajah Alia yang pucat pasi. Suasana kafe yang semula berisik dengan obrolan ringan para pelanggan mendadak menjadi hening sejenak. Semua mata tertuju pada sosok pria yang memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan tersebut secara alami. Arka berjalan mendekati meja kasir dengan perlahan. Setiap langkah kakinya terdengar sangat jelas di telinga Alia yang kini mulai merasa keringat dingin membasahi punggungnya kembali seperti malam itu. Alia mencoba menguatkan dirinya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan pria yang telah melihat sisi paling rentannya di malam pesta ulang tahun tersebut. Ia menarik napas panjang, berusaha menampilkan senyum profesional yang paling baik yang ia miliki meskipun tangannya masih gemetar hebat di bawah meja kasir yang tersembunyi. Arka berdiri tepat di hadapannya, dipisahkan hanya oleh meja kayu yang penuh dengan goresan tanda usia dan tumpahan kopi lama. Pria itu menatap Alia dengan tatapan yang sulit dibaca. Namun kali ini tidak ada keangkuhan di sana seperti yang Alia bayangkan sebelumnya. Arka mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja dengan gerakan yang sangat hati-hati, seolah-olah ia sedang menangani barang yang sangat rapuh dan berharga. Ia mengatakan bahwa itu adalah pembayaran tambahan atas jasa Alia yang telah menggantikan sahabatnya dengan sangat baik, serta sebagai permohonan maaf atas kekacauan yang terjadi malam itu di rumahnya. Arka menjelaskan bahwa ia merasa berhutang budi karena Alia telah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi putranya, Bima, yang terus menanyakan keberadaan sosok badut kelinci yang baik hati itu. Melihat amplop itu, hati Alia justru merasa sangat sakit secara tiba-tiba. Ia merasa seolah-olah Arka sedang mencoba membeli ketulusan yang ia berikan malam itu dengan tumpukan uang kertas yang banyak. Alia menatap amplop itu dengan getir, lalu perlahan mendorongnya kembali ke arah Arka dengan tatapan mata yang tegas dan penuh harga diri yang tinggi. Ia menjelaskan dengan suara yang pelan namun sangat jelas, bahwa ia melakukan semua itu demi sahabatnya, bukan demi uang tambahan atau belas kasihan dari orang kaya yang merasa bersalah. Bagi Alia, martabatnya tidak bisa diukur dengan angka-angka yang ada di dalam amplop tersebut. Dan ia tidak ingin pelukan tulus yang ia berikan secara tidak sengaja itu dianggap sebagai bagian dari layanan berbayar yang bisa dibeli dengan mudah. Arka tertegun mendengar penjelasan Alia. Ia tidak menyangka akan mendapatkan penolakan yang begitu tegas dari seorang gadis yang jelas-jelas secara penampilan sangat membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Arka menatap Alia dengan cara yang baru, sebuah tatapan yang kini penuh dengan rasa hormat dan kekaguman yang sangat mendalam. Ia menyadari bahwa di balik kesederhanaan gadis ini, tersimpan sebuah jiwa yang sangat kuat, mandiri, dan tidak mudah goyah oleh iming-iming materi. Ia melihat Alia bukan lagi sebagai seorang badut pesta yang malang, melainkan sebagai seorang wanita yang memiliki prinsip hidup yang sangat teguh dan patut untuk dihormati. Keheningan kembali menyelimuti mereka berdua di tengah kafe itu, namun kali ini keheningan itu terasa jauh lebih hangat dan bermakna dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Arka menyadari bahwa ia baru saja menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar membayar hutang budi secara finansial. Ia melihat sebuah ketulusan yang murni, sesuatu yang selama ini ia cari namun tidak pernah ia temukan di kalangan sosialnya yang penuh dengan kemunafikan dan kepentingan pribadi. Pertemuan tanpa kostum ini akhirnya membuka tabir yang lebih besar tentang siapa mereka sebenarnya di balik status sosial yang menempel dengan sangat kuat. Alia masih berdiri tegak di balik meja kasir. Meskipun hatinya berkecamuk hebat antara rasa bangga dan rasa takut akan masa depannya yang penuh ketidakpastian.
Ia telah berani menolak pemberian dari salah satu orang paling berpengaruh di kota ini, demi menjaga harga dirinya yang paling dasar sebagai manusia. Arka perlahan mengambil kembali amplop tersebut, namun ia tidak langsung pergi dari kafe itu, seperti yang diperkirakan Alia. Ia justru menarik sebuah kursi kayu yang ada di dekatnya dan duduk dengan tenang, kemudian memesan segelas kopi hitam paling biasa yang ada di dalam daftar menu kafe tersebut. Ia ingin menghabiskan waktu lebih lama di tempat ini, mencoba memahami dunia Alia yang terasa sangat nyata, jujur, dan penuh dengan perjuangan hidup yang berarti. Alia terpaksa melayani pesanan itu dengan perasaan canggung yang tak terkira, namun ada sedikit rasa lega yang mulai tumbuh di lubuk hatinya yang paling dalam. Mereka berdua duduk di sana, di antara aroma kopi yang menyengat dan sinar matahari sore yang mulai meredup di balik jendela kaca, menyadari bahwa takdir baru saja menjalin sebuah benang yang sangat halus di antara dua jiwa mereka. Sebuah awal dari sesuatu yang mungkin akan mengubah jalan hidup mereka selamanya dengan cara yang sangat drastis. Namun tantangan yang jauh lebih besar dan kejam sudah menanti mereka di luar sana tanpa disadari. Rasa ingin tahu kini mulai menyelinap di antara mereka berdua, siap untuk meledak menjadi sebuah kenyataan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun yang ada di kafe itu pada sore yang sangat tenang ini. Apakah yang sebenarnya akan dilakukan oleh Arka selanjutnya untuk bisa memenangkan hati serta kepercayaan dari gadis yang penuh dengan harga diri ini di tengah perbedaan kasta yang begitu nyata menghalangi mereka? Semua itu kini menjadi sebuah awal dari babak baru yang penuh dengan tanda tanya besar yang menuntut sebuah jawaban pasti bagi masa depan mereka berdua yang semakin rumit saja sejak hari ini dimulai. Alia berdiri mematung di depan cermin besar yang ada di lorong masuk sebuah hotel bintang 5. Ia mengenakan gaun biru tua sederhana yang ia beli dari toko pakaian bekas, satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki untuk memenuhi undangan makan malam Arka. Alia mengira ini hanya makan malam biasa sebagai ucapan terima kasih, namun kenyataan di hadapannya jauh berbeda. Arka membawanya ke sebuah acara galang dana mewah yang dipenuhi oleh para pengusaha kelas atas dan sosialita kota. Arka berjalan di sampingnya, tampak sangat gagah dengan setelan tuxedo yang sangat pas di tubuhnya. Sesekali ia menoleh ke arah Alia dan memberikan senyum tipis yang seharusnya menenangkan. Namun, bagi Alia, senyum itu justru membuatnya semakin merasa kecil dan tidak berdaya. Ia merasa seperti sebuah noda hitam yang tidak sengaja tertumpah di atas kain sutra putih yang sangat mahal dan berkilauan di bawah lampu kristal. Langkah kaki mereka memasuki ruangan utama yang dipenuhi aroma bunga lili segar dan parfum-parfum kelas dunia yang menyengat indera penciuman. Setiap pasang mata di ruangan itu seolah-olah serentak tertuju pada mereka, lebih tepatnya pada Alia. Bisikan-bisikan halus mulai terdengar di antara denting gelas sampanye. Alia bisa merasakan tatapan mata yang menghakimi, membedah setiap inci penampilannya dari ujung rambut hingga sepatu yang sudah mulai kusam. Ia merasa telanjang di bawah sorotan lampu. Seolah semua orang tahu bahwa beberapa hari yang lalu ia hanyalah seorang badut yang berkeringat di balik topeng kelinci yang pengap. Ketegangan ini jauh lebih menakutkan daripada saat ia harus menghibur ratusan anak kecil yang berisik di pesta ulang tahun tempo hari. Seorang wanita cantik dengan perhiasan berlian yang mencolok, Clarissa, melangkah mendekat dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Clarissa adalah bagian dari lingkaran sosial Arka yang selalu berharap bisa menjadi nyonya di mansyah megah itu. Dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh orang-orang di sekitar mereka, Clarissa menyapa Arka lalu mengalihkan pandangannya pada Alia dengan tatapan meremehkan. Ia bertanya dengan nada sinis, apakah Alia adalah gadis yang menjadi perbincangan karena insiden pelukan salah alamat yang menghebohkan itu. Tawa kecil pecah di sekitar mereka. Tawa yang terdengar sangat dingin dan penuh dengan ejekan yang sangat menyakitkan hati. Alia merasa harga dirinya sedang diinjak-injak di depan umum, tanpa ada cara untuk membela diri. Arka menyadari perubahan raut wajah Alia, dan segera mempererat genggaman tangannya pada jemari gadis itu yang kini mulai mendingin. Dengan suara yang berat dan penuh penekanan, Arka menyatakan bahwa Alia adalah tamu kehormatannya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merendahkan sosok yang telah memberikan kebahagiaan tulus bagi putranya. Namun, pernyataan Arka justru membuat situasi semakin memanas. Rekan bisnis Arka yang lain ikut menimpali dengan komentar tentang betapa mudahnya gadis-gadis dari kalangan bawah mencoba mencari peruntungan dengan memanfaatkan kemurahan hati seorang duda kaya raya. Kata-kata,
pengejar harta, dan gadis badut mulai dilemparkan secara terang-terangan, menusuk jantung Alia seperti belati yang sangat tajam dan berkarat. Alia melepaskan genggaman tangan Arka dengan perlahan namun pasti. Ia menyadari bahwa meskipun Arka mencoba melindunginya, jurang perbedaan kasta di antara mereka terlalu lebar untuk dijembatani hanya dengan sebuah pembelaan kata-kata. Ia melihat Arka yang tampak marah, namun di mata Alia, kemarahan Arka justru terasa seperti bentuk rasa kasihan yang sangat dalam. Alia tidak ingin dikasihani, ia hanya ingin dihormati sebagai manusia yang bekerja keras dengan jujur. Ia merasa bahwa keberadaannya di samping Arka hanya akan menjadi beban bagi reputasi pria itu di mata dunia bisnis yang sangat kejam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkannya jatuh di hadapan orang-orang yang sedang menertawakannya ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alia berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar, meninggalkan kemewahan yang terasa sangat menyesakan itu di belakangnya. Ia mengabaikan panggilan Arka yang berkali-kali meneriakkan namanya di tengah kerumunan tamu yang terdiam. Alia terus berlari melewati lorong-lorong hotel yang panjang, merasa bahwa gaun biru tuanya kini terasa sangat berat dan mencekik lehernya. Ia keluar menuju udara malam yang dingin, mencari napas yang selama ini tertahan di dalam ruangan penuh kepalsuan tadi. Di bawah lampu jalan yang temaram, Alia menyadari bahwa ketulusan hati tidak memiliki tempat di dunia yang hanya memuja label harga dan status sosial. Ia memutuskan untuk kembali ke dunianya yang kecil namun jujur, menjauh dari kehidupan Arka yang penuh dengan duri-duri tajam di balik kemegahannya. Sesampainya di rumah kontrakannya yang sempit, Alia melepas gaun itu dengan tangan yang gemetar. Ia menangis dalam kesunyian, bukan karena ia kehilangan kesempatan untuk bersama orang kaya, melainkan karena ia menyadari betapa kejamnya manusia bisa menilai sesamanya hanya dari apa yang terlihat di permukaan saja. Namun, di tengah kesedihannya, ada sebuah pemahaman baru yang tumbuh di dalam jiwanya yang terluka. Ia tidak butuh validasi dari orang-orang seperti Clarissa untuk merasa berharga. Martabatnya adalah miliknya sendiri, dan tidak ada satupun tumpukan harta yang bisa membelinya atau menghancurkannya jika ia tidak mengizinkannya. Alia menutup pintu rumahnya rapat-rapat, mencoba memutus semua kenangan indah sesaat yang pernah ia lalui bersama Arka dan putranya. Sementara itu, di mensyah megahnya, Arka duduk sendirian di ruang kerja yang sangat sunyi. Ia memandangi topeng kelinci milik Alia yang masih tersimpan di sudut ruangan, sebagai pengingat akan sebuah momen yang sangat tulus. Arka menyadari bahwa kekayaannya selama ini justru menjadi penghalang besar bagi kebahagiaan yang sebenarnya ia cari. Ia merasa sangat marah pada lingkungannya sendiri. Namun ia juga merasa gagal karena tidak bisa membuat Alia merasa aman di sampingnya. Arka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun ia juga sadar bahwa untuk mendapatkan hati Alia kembali, ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pembelaan di sebuah pesta mewah. Takdir sepertinya sedang menguji seberapa kuat mereka berdua bertahan dalam badai perbedaan ini. Di tengah kesunyian malam, sebuah rencana mulai terbentuk di kepala Arka, sebuah langkah yang mungkin akan mempertaruhkan segalanya yang ia miliki demi satu hal yang paling berharga di dunia ini. Kejutan apa lagi yang akan datang menghampiri mereka di esok hari yang penuh misteri ini? Kini semua telah menjadi sebuah rahasia besar yang tersimpan di dalam hati masing-masing yang sangat dalam sekali. Semua itu kian nyata adanya bagi mereka berdua. Hari ulang tahun Arka tiba dengan suasana yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada deru mobil mewah yang mengantre di depan gerbang, tidak ada lampu warna-warni yang menghiasi halaman, dan tidak ada kerumunan tamu penting yang saling melempar pujian palsu. Arka sengaja membatalkan semua rencana pesta mewah yang telah disusun oleh stafnya selama berbulan-bulan. Hatinya masih terasa hampa sejak kepergian Alia dari hotel malam itu. Ia merasa gagal, bukan sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai seorang pria yang ingin melindungi seseorang yang sangat ia kagumi. Di tengah kemegahan ruang kerjanya yang sunyi, Arka hanya ditemani oleh segelas kopi dingin dan tumpukan berkas yang tak lagi sanggup ia baca dengan fokus. Namun, ketenangan itu terusik ketika Bima, putra kecilnya, masuk dengan wajah yang penuh dengan tekad yang bulat. Bima mengatakan dengan suara yang sangat tegas bahwa ia tidak menginginkan hadiah apapun tahun ini. Ia hanya menginginkan satu hal yang sangat sederhana,
yaitu kehadiran sang badut kelinci yang telah memberikan pelukan paling hangat di hari ulang tahunnya yang lalu. Arka terdiam 1000 bahasa, ia tahu bahwa sosok di balik kostum itu adalah Alia. Gadis yang kini mungkin sangat membencinya karena perlakuan kasar teman-temannya di acara gala itu. Di sisi lain kota, Alia sedang berdiri di dapur kecilnya yang beraroma vanila. Di depannya terdapat sebuah kue bolu sederhana yang baru saja selesai ia panggang sendiri dengan penuh kehati-hatian. Alia sebenarnya ragu untuk datang kembali ke kediaman Arka setelah luka yang ia terima di hotel tempo hari. Namun, setiap kali ia mengingat wajah sedih Bima, hatinya selalu luluh dan tak tega. Ia memutuskan untuk datang bukan sebagai badut, melainkan sebagai dirinya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia menghargai undangan tulus dari seorang anak kecil, terlepas dari segala perbedaan status yang selama ini menjadi tembok besar di antara mereka. Alia membungkus kue itu dengan kotak kertas sederhana, lalu mengikatnya dengan pita kain berwarna merah yang ia temukan di laci mejanya. Ia mengenakan pakaian yang sangat biasa, hanya kemeja putih bersih dan celana panjang berwarna gelap, jauh dari kesan mewah yang biasanya menghiasi lingkungan Arka. Dengan langkah yang mantap namun penuh keraguan di dalam hati, ia menaiki bus kota menuju kawasan elit tempat Arka tinggal. Ia sudah menyiapkan mental untuk kembali dihina, atau bahkan diusir oleh para penjaga keamanan yang bertugas di depan gerbang besi yang menjulang tinggi itu. Saat Alia sampai di depan gerbang Menshan, para penjaga justru menyambutnya dengan sopan, seolah-olah mereka sudah diperintahkan untuk menanti kehadirannya sejak tadi pagi. Alia berjalan menyusuri jalanan, setapak yang dikelilingi taman bunga yang sangat indah namun, kini terasa jauh lebih bersahabat baginya. Ia sampai di depan pintu utama yang terbuka lebar, memperlihatkan sosok Bima yang langsung berlari kencang menuju ke arahnya dengan tawa yang sangat ceria. Anak itu memeluk kaki Alia dengan erat, sebuah sambutan yang membuat rasa lelah dan sedih Alia menguap seketika menjadi kebahagiaan. Arka berdiri tak jauh dari sana, menatap Alia dengan pandangan yang penuh dengan rasa haru dan kerinduan yang sangat mendalam. Tidak ada kata-kata mewah yang terucap, hanya sebuah anggukan kecil yang menyeratkan rasa terima kasih yang tak terhingga dari seorang ayah kepada gadis yang telah menyelamatkan keceriaan putranya. Mereka bertiga kemudian duduk di ruang makan yang biasanya digunakan untuk jamuan formal. Namun kali ini meja itu hanya berisi makanan rumahan yang sangat sederhana dan hangat. Alia meletakkan kue buatannya di tengah meja. Sebuah kue yang terlihat sangat kontras dengan piring-piring keramik mahal di sekelilingnya. Namun, saat Arka memotong kue itu dan mencicipinya, ia merasakan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan lagi di dalam hidupnya yang penuh materi. Ada rasa kasih sayang, ketulusan, dan kehangatan rumah di setiap gigitan kue buatan tangan Alia. Arka menyadari bahwa selama ini ia telah mengejar kebahagiaan di tempat yang salah. Ia sibuk mengumpulkan harta dan pengakuan sosial, sementara kebutuhan jiwa yang paling mendasar justru ia lupakan begitu saja. Kehadiran Alia di rumahnya sore itu memberikan sebuah pencerahan yang sangat besar bagi hidup Arka. Ia melihat bagaimana putranya tertawa lepas, hanya karena cerita-cerita sederhana yang dikisahkan oleh Alia tentang kehidupan di kampus dan pekerjaannya. Kebahagiaan paling hakiki ternyata memang ditemukan dalam kesederhanaan dan kasih sayang yang nyata, bukan dalam gemerlap lampu pesta yang dingin dan tanpa jiwa. Arka merasa seolah-olah Alia adalah kepingan terakhir yang selama ini hilang dari susunan puzzle hidupnya yang sudah lama hancur berantakan. Sore itu berlalu dengan sangat cepat, meninggalkan jejak kenangan yang sangat indah di hati mereka masing-masing. Arka tidak lagi melihat Alia sebagai seorang gadis badut atau mahasiswi miskin, melainkan sebagai sosok wanita yang memiliki kekayaan jiwa yang tak tertandingi oleh siapapun yang ia kenal. Alia pun mulai melihat sisi lain dari Arka, seorang pria yang sebenarnya sangat rapuh di balik topeng kekuasaannya, dan sangat mendambakan sebuah kedamaian yang sejati. Di bawah sinar matahari terbenam yang masuk melalui jendela besar, Arka memberanikan diri untuk menggenggam tangan Alia dengan sangat lembut di hadapan putranya. Ia ingin memastikan bahwa pertemuan ini bukanlah yang terakhir, melainkan sebuah awal dari perjalanan baru yang akan mereka tempuh bersama-sama. Namun, di tengah kedamaian yang baru saja mereka temukan, sebuah bayangan dari masa lalu Arka tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka tanpa diundang. Kedatangan sosok misterius ini seketika mengubah suasana hangat menjadi penuh dengan ketegangan yang sangat mencekam bagi semua orang yang ada di sana.
Apakah kebahagiaan yang baru saja mereka genggam akan hancur begitu saja oleh rahasia lama yang belum terungkap sepenuhnya kepada Alia? Kini semua mata tertuju pada sosok yang berdiri di ambang pintu itu, dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh dengan rencana yang tak terduga oleh siapapun. Takdir sedang menyiapkan ujian terakhir yang akan menentukan apakah cinta mereka benar-benar mampu bertahan di tengah badai masa lalu yang kini kembali datang, menyapa dengan cara yang sangat kejam bagi jiwa mereka berdua. Sosok yang berdiri di ambang pintu itu adalah Nyonya Ratna, ibu dari almarhumah istri Arka, yang selama ini selalu menjadi pengawas paling ketat bagi kehidupan Arka dan Bima. Tatapannya yang tajam langsung tertuju pada Alia yang masih berdiri di samping meja makan dengan ekspresi bingung. Nyonya Ratna melangkah masuk dengan aura yang sangat mengintimidasi, setiap langkah sepatunya yang mahal terdengar sangat keras di atas lantai marmer yang sunyi. Ia memandang kue sederhana buatan Alia dengan tatapan jijik, seolah-olah benda itu adalah sampah yang tidak seharusnya berada di dalam rumah semegah ini. Suasana hangat yang baru saja dibangun dengan susah payah oleh Arka dan Alia mendadak lenyap, berganti dengan ketegangan yang membuat dada terasa sesak. Nyonya Ratna mulai melontarkan kata-kata pedas tentang betapa tidak pantasnya seorang gadis dari kalangan bawah berada di rumah ini, apalagi mencoba menggantikan posisi putrinya yang sudah tiada. Ia menuduh Alia menggunakan kelicikan di balik kostum badut untuk menarik simpati Arka yang sedang berduka. Kata-kata, penipu, dan pencari harta kembali terucap. Kali ini jauh lebih tajam dan menyakitkan karena diucapkan di depan Bima yang mulai terlihat ketakutan. Alia merasakan seluruh tubuhnya gemetar menahan amarah dan kesedihan yang bergejolak di dalam hatinya. Ia ingin sekali membela diri. Namun ia sadar bahwa di mata orang-orang seperti Nyonya Ratna, suaranya tidak akan pernah benar-benar didengar. Namun, sebelum Alia sempat melangkah mundur untuk pergi, Arka berdiri dengan tegak dan menggenggam tangan Alia di depan ibu mertuanya sendiri. Suara Arka terdengar sangat tenang namun, memiliki kekuatan yang mampu membungkam seluruh ruangan tersebut. Arka menyatakan dengan sangat tegas bahwa masa lalunya adalah kenangan yang indah. Namun masa depannya adalah hak yang harus ia perjuangkan sendiri. Ia menjelaskan kepada Nyonya Ratna bahwa pelukan, salah alamat, yang diberikan Alia waktu itu bukanlah sebuah kelicikan, melainkan sebuah tindakan tulus yang telah membangkitkan kembali jiwanya yang selama ini mati rasa. Arka mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir, ia hidup seperti mayat berjalan yang hanya peduli pada angka di rekening bank. Namun Alia telah mengingatkannya bahwa ia masih memiliki hati yang bisa merasakan kehangatan. Ia tidak mencari pengganti istrinya. Namun ia menemukan seorang wanita yang mampu menerima dirinya dan putranya dengan apa adanya tanpa memandang status sosial yang melingkupinya. Mendengar pengakuan Arka yang sangat jujur itu, Nyonya Ratna terdiam 1000 bahasa dengan wajah yang memucat karena terkejut. Ia tidak pernah melihat Arka bersikap seberani ini untuk membela seseorang. Apalagi seorang gadis yang dianggapnya tidak memiliki nilai apapun di mata masyarakat kelas atas. Bima pun mendekat dan memegang tangan Alia yang satunya lagi, seolah-olah memberikan dukungan moral yang sangat besar bagi gadis itu. Alia menatap Arka dengan mata yang berkaca-kaca. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak berjuang sendirian. Arka benar-benar menghargainya bukan karena belas kasihan, melainkan karena ia melihat sesuatu yang berharga di dalam diri Alia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Rasa rendah diri yang selama ini menghantui Alia perlahan-lahan mulai memudar, berganti dengan sebuah kepercayaan diri baru yang sangat kuat. Ia menyadari bahwa martabatnya sebagai manusia bukan ditentukan oleh seberapa mewah pakaian yang ia kenakan, melainkan oleh seberapa berani ia mempertahankan kejujuran hatinya di tengah badai ujian yang datang silih berganti. Nyonya Ratna akhirnya menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa untuk mengatur hidup Arka. Dengan perasaan dongkol namun tak berdaya, ia berbalik dan meninggalkan mensyahan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Kepergiannya meninggalkan keheningan yang sangat damai, sebuah keheningan yang kini dipenuhi oleh rasa syukur yang sangat luar biasa. Arka menoleh ke arah Alia dan meminta maaf atas segala ketidaknyamanan yang harus ia lalui sejak awal mereka bertemu di balik topeng kelinci itu. Alia tersenyum dengan sangat tulus. Senyuman yang kali ini benar-benar terpancar dari lubuk hatinya yang paling dalam tanpa ada lagi beban yang menghalangi. Ia menjelaskan bahwa semua kejadian ini telah memberinya pelajaran berharga tentang arti keberanian dan ketulusan yang sesungguhnya. Mereka bertiga kembali duduk di meja makan,
menghabiskan kue sederhana buatan Alia yang kini terasa jauh lebih manis daripada hidangan paling mahal sekalipun di seluruh dunia. Kehangatan yang nyata kini benar-benar telah kembali ke rumah itu, bukan karena harta yang berlimpah, melainkan karena kehadiran kasih sayang yang tanpa syarat di antara mereka. Arka kemudian mengajak Alia untuk duduk di taman belakang yang menghadap ke arah kolam ikan yang tenang. Di bawah sinar bulan yang mulai muncul di langit malam, Arka secara terbuka menyatakan niatnya untuk menjalin hubungan yang serius dengan Alia. Ia berjanji akan selalu berada di samping Alia untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin akan datang dari dunia luar yang masih penuh dengan prasangka buruk. Alia tidak langsung memberikan jawaban dengan kata-kata, ia hanya menatap mata Arka dengan penuh keyakinan dan memberikan sebuah anggukan lembut yang sangat bermakna. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Namun ia tidak lagi merasa takut, karena ia tahu ada seseorang yang akan selalu menggenggam tangannya dengan sangat erat. Takdir memang telah bekerja dengan cara yang sangat unik, mempertemukan dua jiwa yang terluka melalui sebuah kesalahan kecil yang ternyata merupakan rencana terbaik dari Tuhan. Pelukan yang semula dianggap salah alamat, kini telah menemukan rumahnya yang sesungguhnya di dalam hati masing-masing yang saling membutuhkan satu sama lain. Kisah Alia mengajarkan kita semua bahwa ketulusan adalah bahasa universal yang bisa menembus dinding kasta yang paling tebal sekalipun. Jangan pernah merasa rendah diri hanya karena status ekonomi, karena kekayaan yang sejati terletak pada kebaikan hati dan kemandirian jiwa yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Terkadang, sebuah musibah atau kejadian memalukan adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan yang selama ini kita impikan namun tidak pernah kita duga sebelumnya akan datang secepat itu. Alia kembali ke rumah kontrakannya malam itu dengan perasaan yang sangat ringan. Ia tahu bahwa esok hari akan menjadi awal dari babak baru yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan yang nyata bagi hidupnya. Ia tidak lagi menjadi badut yang menyembunyikan kesedihan di balik topeng, melainkan menjadi wanita yang berani menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya kepada dunia yang luas ini. Arka dan Bima pun kini memiliki alasan baru untuk selalu tersenyum setiap pagi, karena mereka telah menemukan pelita yang selama ini mereka cari di tengah kegelapan duka yang panjang. Pertemuan di balik topeng kelinci itu akan selalu menjadi cerita yang mereka kenang selamanya sebagai titik balik yang sangat indah. Sebuah pelukan yang tanpa sengaja telah menyembuhkan luka lama dan membuka jalan bagi cinta yang murni untuk tumbuh dan berkembang dengan sangat subur.